Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Haikal Al-Bakafi dengan RRP 2035251067. Bagian 1, saya akan menjelaskan tentang latar belakang BPUPKI dan tugasnya BPUPKI. BPUPKI sendiri nama panjang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Tujuannya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugas utama merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sidang BPUPKI. Jadi, sidang BPUPKI itu dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1145. Ada 3 tokoh yang memberikan asas dasar. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, kedua ada Dr. Supomo, dan ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Yamin memberikan 5. Yang pertama itu ada pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, dan ketiga pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, lalu Dr. Supomo menekankan bahwa hendaknya bangsa Indonesia tidak mengikuti kebudayaan barat yang berpegangan pada individualisme. Menurutnya individualisme menyebabkan orang sebangsa bersaing keras dan saling menjatuhkan. Lalu, jadi dia memberikan 5 asas. Yang pertama itu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan keadilan rakyat. Terus terakhir Soekarno juga memberikan 5 poin asas dasar. Yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sidang pertama BPUPKI dan tokoh-tokoh penting. Nah, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI sendiri berfokus pada pembahasan dasar negara, dan tokoh-tokoh utama yang berada di sidang pertama BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan IR Soekarno. Mereka mengemukakan ide-ide awal tentang dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madhav Mahendrata dengan NIR belakang 087. Kami dari kelompok 1. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagian 4, panitia kecil, panitia 9, dan Pancasila. Dibentuk panitia kecil dari panitia 9 untuk menyaring dan merumuskan ide-ide. Oke, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Nah, inilah awal terbentuknya rumusan 5 asas yang kita kenal sebagai Pancasila. Pancasila kemudian menjadi simbol persatuan, sesuatu yang dapat menyatukan kelompok etnis, agama, dan budaya yang sangat beragam di Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan legitimasi kenegaraan dan identitas bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dalam era seperti ini, Pancasila juga memiliki tantangan yang berat. Tantangan dan relevansi Pancasila saat ini, interpretasi Pancasila dapat berubah sesuai rezim politik. Isu-isu tentang tantangan seperti keadilan sosial, toleransi, dan pengalaman nilai-nilai masih ada. Pendidikan Pancasila harus lebih dari sekedar hafalan dan diinternalisasi dalam tindakan nyata. Pancasila tetap relevan, namun butuh pemahaman yang mendalam dan aktualisasi yang adil agar konsep Pancasila dapat terlaksana dengan baik.